berikut ini. Ya, seorang Pengennya artis. cerai nggak cerai-cerai. Siapa orang cerai? Udah cerai kok. Belum cerai. Jangan hoax. Bener gak hoax sama sekali? Jangan digantung-gantung dong perempuan itu. Harus kalau memang mau cerai ya cerai aja. Coba kita tanyakan alasannya kenapa nggak jadi cerai-cerai sampai dengan sekarang. Atau jangan-jangan masih cinta. Ini yang mana? Habis banyak banget yang mau cerai. Dia lagi di pagi-pagi Yang ambiar. mana? Ini dia Ferry Irawan. Musiknya ini enak banget sih. Aduh. Ini Iya. statusnya masih jadi suami ya? Jadi statusnya masih suami mas. Katanya udah cerai, ah. Gak tau, aku juga bingung. Gantungkan aku dengan... Aku gak pernah gantung siapa-siapa loh, Wi, benar. Tapi aku juga bingung, sebenarnya bingung banget. Kita juga bingung Aku kenapa sendiri bingung. ternyata statusnya masih Sabar ya nanti mas jelasin suami ya. Iya, Vena aku Melinda. juga Tapi bingung sebelumnya sih. kami di sini mengucapkan Terima kasih. Iya. belum Belum selesai. Kok bisa sih? Siapa sih yang nahan? Ya. Gak ada siapa? sih. Oke, kita mau kasih lihat dulu yang satu ini yang ternyata sampai dengan sekarang statusnya masih menjadi suami Vena Melinda. Wow. Mas Ferry, kita flashback sedikit ya. Iya. Yang pertama kan Mas Ferry yang menggugat cerai. Iya. Sudah ada hasil putusan tapi memang belum bercerai tapi saat itu harus membayar sejumlah nominal gitu ya. Saat Iya. itu keberatan. Sebenarnya bukan keberatan ya, nggak masuk akal sih. Maksudnya Oke. gini, sesuatu sebenarnya apapun itu kan bisa mudah kalau kita mau mempermudah. Oke. Gitu loh. Dan tujuannya sebenarnya apa? Memang kalau misalnya, kalau aku prinsipnya apapun selalu tidak pernah memutus tali silaturahmi pada siapapun. Dan tidak pernah mau bermusuhan pada siapapun. Kan kita berpisah bukan berarti kita harus bermusuhan kan sebenarnya gitu. Dan apapun itu sampai detik ini juga aku masih buka lowongan. Oh, lowongan kerjaan gitu. Kerjaan. Enggak, tapi benar. Silaturahmi. Membuka silaturahmi maksudnya toh pihak sana juga tahu nomor telepon aku kok. Baik, itu yang pertama. Kemudian batallah gugatan cerai yang pertama. Yang kedua, Vena Melinda yang menggugat cerai. Tapi Vena Melinda menggugat cerai ini juga kabarnya ini adalah gugatan gaib karena alamatnya tidak sesuai. Jadi alamatnya Berarti itu gini, nggak benar gitu mas. kalau gugatan gaib berarti aku menikah sama makhluk gaib gitu enggak? Oh, enggak, maksudnya Maksudnya kan gugatan Karena alamatnya. Oh, alamatnya. Alamatnya nggak ada. yang benar, jadi nggak nyampe. Oh, Yang gitu. kayak Benar, nggak lagu- nyampe. Kayak lagunya Ayu Ting Ting alamat Alamat palsu. Iya bener lagu nggak dangdut. nyampe lah Nggak gugatannya. mungkin, sekarang kan apapun udah digital ya. Kita nggak pernah bisa mesti ngumpet di mana atau semuanya kan tertera, ada KTP. Aku kan warga negara Indonesia, punya KTP, alamatnya jelas. Dan sekali lagi sebenarnya kalau memang benar-benar mau komunikasi kan tahu nomor telepon aku. Kalau kemarin sih Mbak Vena waktu kesini bilangnya nggak tahu Mas Ferry itu tinggalnya di mana sekarang. Iya. Di Dan Indonesia nggak pernah pasti. berkomunikasi. Maksudnya alamatnya Mungkin di mana? mungkin susah Cina. untuk dikomunikasikan gitu. Enggak sih. Enggak. Tapi pernah kayak teleponan, WhatsAppan gitu atau? Enggak, waktu itu juga aku pas lagi jalan ke salah satu mall di Jakarta Selatan. Sempet kok Papasan? ketemu juga ya. Oh iya? Iya. Terus nggak ngomong apa-apa tuh? Ngomong apa kabar lo gitu. Baik. Nggak serius Mas Ferry. Mas Ferry, oke nanti kita akan bahas kembali untuk masalah gugatan cerai gaib ya. Ada statementnya juga. Iya, iya. Nanti kalian bersama-sama. Tapi Mas Ferry begini, di sini itu Mbak Vena Melinda ketika gugatan cerainya dianggap gaib karena tidak sampai surat gugatan cerai tersebut ke tangannya. Benar. Mas Ferry, beliau akan menggugat cerai kembali. Artinya di situ kita melihat bahwa wah ini Mbak Vena memang benar-benar pengen Berstatus berpisah, janda. pengen cerai. Kalau Mas Ferry-nya sendiri setelah gugatan yang pertama kemarin yang awalnya Mas Ferry menggugat kemudian tidak jadi, apakah Mas Ferry tidak ada keinginan dari dalam diri Mas Ferry untuk oke gua aja deh yang gugat lagi deh? Oke, sebenarnya waktu itu aku udah memberi talak juga kok. Memberi talak. Oh. Talak maksudnya udah mengucap talak. Iya udah Musa talak, udah Mengucap cerai. talak. Musa. Dan waktu itu aku sempat sampaikan kepada yang dulu yang pas aku ngugat ya. Maksudnya gini, aku bilang nih sama panitera juga, coba tolong sampaikan lewat pengacara sih waktu itu ya, tim pengacara. Maksudnya aku bilang, aku juga nggak pengen kok bermusuhan sama siapa-siapa. Cuma pada saat itu ada satu yang bukan keberatan juga nggak masuk akal menurut aku. Karena gini, ada satu kejadian dulu kan yang sampai heboh banget gitu loh. Sesuatu yang nggak pernah aku lakukan, terus aku juga dimasukkan ke dalam lapas. Kan di situ kan aku juga nggak, memang aku dalam situ kerja, kan enggak. Terus katanya aku juga nggak memberi nafkah, tapi padahal ada tulisan bahwa aku memberi nafkah.
Karena setiap penghasilan yang aku dapatkan itu semua nggak lari ke aku, semuanya aku berikan. Oke, barangkali bukan hanya nominal Mas Ferry, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Ferry Irawan dan Vena Melinda masih berstatus suami istri gegara abaikan ikrar talak. Apa alasan mengabaikan ikrar talak? Nggak ada yang mengabaikan sebenarnya ya. Sebenarnya nggak ada yang mengabaikan sama sekali. Nggak tahu memang waktu itu putusan pengadilan kok langsung membatalkan seperti itu. Aku juga nggak tahu alasannya apa. Sama sekali gitu loh. Jadi kayak loh kok masih statusnya masih berlanjut gitu loh. Biasanya kalau gitu dari pihak perempuan atau pihak laki kalau yang sampai pengadilan membatalkan gitu? Kebetulan kan memang waktu itu aku diurusin ya sama sahabatku juga sama Sunan Kalijaga gitu loh. Tapi memang setahu aku sih ya ada kerabat deket juga. Sebenarnya kalau namanya perceraian itu 3 kali pihak suami nggak datang itu sah. first take. Sah kok cerai. Iya, betul sih. 3 kali suami nggak datang. Apalagi secara agama udah. Apalagi secara agama tidak ada nafkah lahir batin selama 3 bulan 3 bulan, 10 hari. berturut-turut itu udah putus. Malah kalau lakinya ngomong Apalagi aku udah sekarang mengucap saya talak. itu tuh udah Saya secara talak agama. hari ini bahwa saya dan kamu sudah tidak lagi ya bersuami itu istri. udah sah sebenarnya. Gitu. Tapi ada yang tidak disetujui oleh Mas Ferry Irawan ya, jumlah nominal itu ya. Ya bukan gini, maksudnya nggak logik sih gitu. Apalagi kan aku udah baca juga di undang-undang ya. Memang tidak ada keharusan kecuali kalau misalnya aku punya keturunan. Ini kan aku nggak ada keturunan. Emang berapa sih diminta putusannya? Kan setahu aku waktu itu ya awalnya 1,6 M terus turun jadi berapa ya? Sekitar 60 atau berapa gitu. Ya 60 juta atau berapa. 60 juta. Mas Ferry di situ menolak dengan nominal 60 juta. Saya bilang gini, loh, coba dari pihak sana berpikir nggak sudah memasukkan saya, terus katanya saya tidak pernah memberikan nafkah, terus meminta sejumlah nominal yang buat saya nggak masuk akal. Iya, Maksudnya baik. gini, Nominal memang itu saya di masuk dalam akal. sana berkarya, saya kerja kan enggak. Baik, Mas Ferry kita juga mau kasih lihat yang satu ini, tolong klarifikasi ya. Ferry Irawan beralasan sakit hingga tak ucap ikrar talak untuk Vena Melinda. Nggak pernah. Hingga tak ucap ikrar talak. Maksudnya gimana sih? Ikrar talak di Makanya, pengadilan ya. Di pengadilan tuh pengadilan nggak atau- banyak, aku banyak nggak ini ya nggak, maksudnya miss gitu loh. Maksudnya gini, banyak contoh dari aku sendiri bahkan kerabat dekat juga yang tadi aku bilang bahwa 3 kali nggak datang. Dan sebenarnya itu semua Semuanya sudah sah. simple, udah sah. Mas Ferry maaf saya potong ya. Mas Ferry kan tadi bilang bahwa Mas Ferry itu masih membuka komunikasi silaturahmi. Kalau Mas Ferry masih membuka silaturahmi komunikasi dengan niatan baik, kenapa tidak datang ke persidangan kalau memang niatnya masih membuka jalur komunikasi? Karena waktu itu kan memang sudah diwakilkan sama Oleh pihak pengacara. kuasa hukum, Oke. udah diwakilkan gitu. Jadi ya saya datang nggak usah, ya udah. Akhirnya keputusannya Venanya- seperti itu. Kak Venanya datang. Nggak datang juga waktu itu. Oke, baik. Kita mau kasih lihat dulu ya, ini ada pernyataan dari Vena Melinda mengenai ikrar talak. Tapi aku nggak demi. Gimana Oke. Mas? Itu yang tadi dibilang kan, aku bilang dari 1,6 turun jadi 60 juta. Itu Ya kan? gimana tadi? Dan itu aku bilang juga gini, nggak masuk akal sih gitu. Karena dalam undang-undang diatur sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan. Oke. Dan apalagi terlebih aku nggak punya keturunan sama sekali. Kecuali aku punya keturunan ya, aku wajib menafkahi gitu. Baik, tidak sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan. Karena Mas Ferry saat itu berada di lapas tidak bisa berkarya. Iya. Artinya tidak ada kemampuan. Kalau keikhlasan? Keikhlasan ya ikhlas, apapun ikhlas. Iya, Oke. Jangankan sesudah ya, sebelum menikah pun apa yang aku dapatkan aku udah berikan kok kepada pihak. Gitu. Dan aku nggak pernah ungkit karena apapun itu kan rumah tangga bukan transaksi perdagangan, bukan jual beli. Betul. Gitu loh. Dan di situ aku malah pada saat sebelum menikah aku yang mengajukan ke notaris, sampai notaris itu waktu itu bingung. Saya seumur hidup menjadi notaris baru pertama kali membuat perjanjian pranikah seperti ini yang kurang lebih isinya apapun yang saya dapatkan, apapun yang saya dapatkan langsung saya berikan semuanya, tidak satu rupiah pun saya ambil untuk istri saya. Dan kalau seandainya amit-amit terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, saya tidak akan pernah menuntut hak apapun dan apa yang sudah saya berikan itu adalah murni menjadi milik istri saya. Mas Ferry, ini kan Vena Melinda akan kembali menggugat cerai Ferry Irawan. Jika memang nanti pada akhirnya Ya. putusannya nominalnya tidak jauh dari angka 60 juta. Sekarang Mas Ferry sudah tidak berada di lapas. Alhamdulillah sudah bisa kembali berkarya. Bagaimana? Kalaupun memang
Iya, sekali lagi saya bilang sesuai peraturan undang-undang, sesuai dengan kemampuan, kemampuan dan keikhlasan yang saya berikan. Apalagi Jadi tidak bisa, ya, pendapatan di entertain belum tentu ya Mas. iya makanya sekarang saya tidak mau menanggapi kayak hal-hal seperti ini yang membuat ini kan banyak negatifnya ya, Iya. Ya, konsumsi publik. Betul, Karena betul. sekali lagi saya bilang rumah tangga tidak akan pernah ada yang tahu isinya seperti apa. betul. Boleh jadi luarnya cantik bagus, Bagus. tapi dalamnya seperti apa kita, Betul. dan saya nggak pernah berani mengomentari atau menjudge satu rumah Rumah tangga tangga orang lain. karena benar-benar saya nggak akan pernah tahu, dan itu bukan ranah kita sebagai Mas Ferry, artinya apakah ada hal yang disembunyikan ke publik apa yang terjadi sebenarnya? Oh enggak, sebenarnya gini, kalau saya mau menjadi orang yang jahat ya, semua yang ada di database saya kayak handphone segala macam saya ungkap, pernyataan asisten rumah tangga, terus kejadian yang sebenarnya. Tapi saya bukan orang yang seperti itu. Udahlah biarin, karena gini, seperti yang Ali bin Abu Thalib katakan, kita tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun, karena yang benci sama kita tidak akan percaya. Tapi itu, Dan yang sayang sama kita tidak butuh itu. oke, jadi itu tersirat seperti ada sesuatu di handphone. Sebenarnya banyak, cuma apapun itu saya nggak akan pernah membuka. Biarlah itu menjadi masa lalu dan pembelajaran. Oke. Dan bukan hak saya juga untuk membalas. Mengubar-ngubar aib juga itu Yes. termasuk salah Oke. satu. Mas Baik. Ferry, dari Yes. pernikahan kemarin yang sampai sekarang ini belum selesai-selesai juga. Tadi sempat kelihatan berkaca-kaca. Apakah Mas Ferry itu merasakan bahwa menjadi korban yang dirugikan? Sangat. Kayak apalagi kalau saya lihat mami saya itu paling pengorbanan ibu itu luar biasa. Sampai sekarang saya belum bisa membalas. Umur udah usia 77 tahun harusnya saya bisa membahagiakan. Makanya saya bilang coba punya hati sedikit gitu. Karena kenapa saya nggak mau pusing masalah itu? Orang boleh menjudge saya seperti apa, tapi kalau memang saya tidak pernah berbuat, ya saya biasa aja. Ya. Terserah orang mau menganggap saya jelek, orang mau menganggap. Yang penting saya tidak pernah mau membalas apa yang orang buat pada saya. Dan prinsip hidup saya akan tetap menjadi orang baik, walaupun saya tidak pernah diperlakukan baik oleh orang lain. Mas, capek nggak? Capek, lelah. Kalau saya ngeliat mami saya tuh lelah banget. Makanya sekarang saya lagi konsen membangun satu kerjaan bersama sahabat juga dari Australia. Kita lagi mau launching, insya Allah akhir bulan November ada water filter dari Australia juga. Dan kenapa saya tidak mau menanggapi hal ini sebenarnya, sampai kemarin saya mohon maaf sama produsernya Pagi-Pagi Ambiar 3 kali saya tolak untuk menjadi bintang tamu di sini, karena insya Allah saya lagi mau menjalankan ibadah umroh Iya. di Kapan? awal bulan. Awal bulan November, oh Iya. Masya Allah. Semoga. Jadi saya mau Semoga mau dilancarkan mau ya, Mas. mengadu aja mengadu. Iya. Saya mau- Ada penyesalan nggak? Kita dalam hidup kan nggak boleh menyesali apa yang sudah terjadi, tapi jadikan itu satu pembelajaran dalam hidup. Tapi kalau penyesalan itu yang saya alami dalam hidup saya adalah terus terang ini saya buka ya pada publik. Saya menikah itu tidak pernah meminta atau mendapatkan restu dari mami saya, karena saya waktu itu merasa punya uang, saya merasa sebagai manusia ini, Oke. ya itulah ego saya Kalau sebagai. kemarin ada minta restu, Sebenarnya mami saya tidak pernah merestui pernikahan ini. itu salah satu penyesalannya. Ya, jadi sekarang kalaupun nanti saya ada jodoh lagi, saya menikah, saya benar-benar harus mami saya mengatakan, Iya, Iya Iya. dulu, betul. betul, Mas setuju Ferry. itu. Tapi kita juga mau kasih lihat manusiawi juga kalau orang punya penyesalan. Iya. Ini penyesalan dari seorang Vena Melinda. Apa yang mamanya perbuat? Memang apakah mamanya pernah merasa bersalah atas apa yang ia perbuat? Ya perkawinan kemarin kali ya. Ya sebenarnya banyak banget tanda-tanda dari Feral Atala, tapi aku mungkin agak selfish, terlalu nggak mau dengerin semua. Tapi ya nggak apa-apa, udah takdir. Ya. Tanggapannya? jadi mungkin saya tidak seperti orang lain ya, yang dapat membangun citra sebaik mungkin untuk mendapatkan simpati atau perhatian orang. Karena saya adalah orang yang hidup apa adanya dan hidup bukan apa kata orang lain. Gitu. Itu Ya. aja. Jadi alhamdulillah sekarang saya bahagia karena saya kembali
kepada jati diri saya hidup apa adanya, hidup saya bukan untuk suatu konten atau sebuah konten, dan hidup saya bukan seperti atau dalam Iya. sinetron. Mas Ferry kan terdengar sangat berdamai dengan diri sendiri. Ya? Iya. Mau nggak berusaha untuk melakukan jalan ketemu gitu dan berdamai secara langsung Apapun dengan itu, Mbak jangankan sekarang. Dari sejak waktu saya masih di dalam itu, saya sudah jauh memaafkan. Walaupun akhirnya kan terbukti saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada saya. Ya. Dan saya sudah jauh, apalagi ibu saya juga udah kita bukan hak kita kok menjudge. Ya, tapi Kita alhamdulillah, kewajiban kita adalah memaafkan. Ibu tuh kuat ya, maksudnya dari zaman Mas Ferry di dalam apa tuh? Iya. Mama tuh Iya. kuat banget gitu Ya, maksudnya. keramat lah Iya, ya. enggak rapuh malah tegar. Malah ibu yang lebih tegar ya. Iya. Betul. Iya. Mas Ferry, saya yakin Mas Ferry pasti punya harapan. Kalau punya sesuatu yang ingin disampaikan, harapan ke depannya, sampaikan untuk Vena Melinda, silakan. Ya kalau bisa memang, kalau memang sudah kita tidak bisa menyatu, bukan berarti kita kan harus bermusuhan, gitu loh. Dan apapun bisa diselesaikan dengan baik. Kalau memang semua itu kan dari nawaitu. Niat kita mau menyelesaikan ini dengan baik, atau mau membuat, maaf ya, bukan saya menuduh siapa-siapa, enggak. Ada istilah sekarang kan kayak pansos atau apa gitu. Sebenarnya simple kok. Sesuatu itu mudah kalau kita mau buat itu menjadi mudah. Sesuatu itu akan sulit kalau kita mempersulit semuanya. Sulit, ya. Jadi ini keadaannya sulit kalau menurut Mas Ferry. Sebenarnya ini simple. Baik, Mas Ferry, kita berharap hubungannya akan nanti mungkin butuh waktu ya. Ya. Butuh waktu barangkali, hanya waktu yang bisa menjawab segalanya. Termasuk Time will barangkali, tell. yes, time will tell. Termasuk juga barangkali hubungannya Mas Ferry bersama dengan mantan yang sekarang sedang sakit. Kita mau kasih lihat yang satu. Mantan istri Ferry Irawan, Anggia Novita, curhat sejumlah persoalan yang dihadapi usai terserang stroke. Kalau sama Anggia Novita hubungan baik? Alhamdulillah sampai sekarang hubungan saya masih terjalin dengan baik. Sampai hari ini pun kita masih teleponan, kita masih WhatsApp. Kadang-kadang saya nganterin dia berobat. Kita saling support. Artinya tahu bahwa beliau sedang sakit. Beliau juga sekarang lagi nonton kok. Halo Mbak Lia. Gitu. Jadi kan saya bilang berpisah bukan berarti harus bermusuhan. Kita bisa jadi saudara, kita bisa Temen jadi ya. Iya. Kondisinya seperti apa sekarang? Alhamdulillah sudah jauh membaik, dan setiap berobat kayak nanti juga saya mau ngantar dia berobat gitu. Apa jus? Mas Ferry, Mas Ferry itu buat Mas Ferry sendiri ke depannya pengennya apa sih? Kalau ternyata memang Allah mengizinkan untuk berjodoh kembali, misalkan. Apapun itu saya nggak pernah mau lagi mengedepankan saya sebagai manusia yang penuh ego, kesalahan, kehilafan. Sekarang apapun tempat bersandar saya, tempat meminta, memohon itu hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi segala sesuatunya saya hanya bisa berencana, berikhtiar, the rest is karena Tuhan rencana punya cara, Allah ya. Tuhan itu lebih indah daripada apa yang saya rencanakan. Apa yang kita inginkan bukan berarti apa yang kita butuhkan ya. Iya. Tapi saat ini memang juga Anggia Novita sang mantan istri sedang memang membutuhkan doa dari kita semua untuk bisa kembali pulih. Iya. Dan kita mau kasih lihat juga yang satu ini, barangkali kalau Mas Ferry komunikasinya baik bisa menjelaskan apa yang terjadi. Terkena stroke, Anggia Novita, mantan istri Ferry Irawan, geram klaim asuransi 4,7 miliar rupiah ditolak, siap tempuh jalur hukum. Betul. Gimana Iya. Mas Ferry? Karena itu juga konsultasinya sama aku juga. Kok bisa? Jadi memang pada saat itu kan ikut sebuah asuransi ya, dari Ya. sebuah bank. Aha. Dan ternyata memang pada saat terkena sakit itu, bank itu seperti lari dari tanggung jawab. Terus asuransi juga begitu. Dan alhamdulillah kemarin sama pihak asuransi sudah beres. Karena memang benar ada miss dari mereka. Yang ternyata kalau memang gini, ini sih saya memang bukan pakar hukum ya. Tapi karena saya dijelaskan dan saya akhirnya tahu permasalahannya. Harusnya pada saat waktu itu Anggi terkena sakit itu harus ada kompensasi dari asuransi, yang mana pihak asuransi kayak lepas tangan, Ya. kayak ya itulah. Asuransi atau Terutama agent? pihak banknya yang kan bank suka menawarkan satu produk, ada ini, Ya. ada itu, ada ini. Iya. Nah, itu lari dari tanggung jawab, dan Ya. orang-orang yang terlibat pada saat itu sudah pindah kemana akhirnya, tapi kan itu semua bisa diusut. Ya. Ya. Tapi barangkali pelajarannya adalah buat siapapun yang membeli polis asuransi memang harus betul-betul membaca
poin Iya, demi iya. poin yang Iya. ada di dalam asuransi Iya, tersebut. dan Karena itu memang terkadang akhirnya kemarin dimenangkan sama Anggi sendiri karena memang itu ada klausulnya tertulis dalam ada situ. dalam pasal-pasal. Pada saat terkena sakit itu harus ada kompensasi dari pihak asuransi. Oke. Mas Ferry, kita mengikuti Mas Ferry dan juga Mas Ferry menjadi bintang tamu bukan sekali 2 kali. Hidupnya Mas Ferry kita juga tahu keluar dari mulutnya Mas Ferry, jawaban demi jawaban. Kita cuma bisa berharap semoga bisa lebih tenang Lebih lagi. baik, Ya, lebih tenang. Mas Ferry bisa Terselesaikan masalahnya, menjalani ini Mas. semua Selesai. dengan jauh lebih baik. Karena namanya hidup selalu ada masalah. Betul. Tapi kan katanya Mas Ferry sebentar lagi mau ke Amerika sama yang baru ya. Ya sebenarnya bukan kita Wow, wow, wow. aku mau berencana hidup baru. Berencana hidup baru dengan yang baru ya. Berarti bawa mama ya, berarti bawa mama. Insya Allah. Iyalah mama bawa dong. Ya semoga selesai dulu urusannya ya. Nanti punya hidup baru di Amerika sama siapa? Nanti balik lagi ke sini ya cerita sama kita tentunya di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah.